Salam Rahayu sedulur, welcome back to my channel Sang Indigo TV. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Saksikan petualangan kami bersama Sang Indigo TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya dan Kang Denny. Saya Aditya. Di sini kita ada di Kerajaan Telu ya guys. Bisa lihat di atas. Ini ada di Dukuh Palar Trucuk. Ini ada pohon besar banget dan bangunan yang membatasi atau mengelilinginya. Ini pohonnya besar banget. Ini ada di sekitar pemukiman warga ya. Oh iya mas, ini di sini tempatnya di mana ini mas? Di Palar Blora Ceper. Kita di sini hanya mengedukasi aja ya guys, bahwa kerajaan dulu itu ada ya. Ini kayaknya pernah di review sama paranormal terkenal itu ya mas, yang Gus Soleh Pati sama Mister Tukul jalan-jalannya. Paranormal terkenal pun yang sudah kesini ya guys. Ini tempatnya sih energinya luar biasa. Ini juru kuncinya jenengan sendiri atau memang baru nggak ada ya mas? Mohon maaf. Ini saya hanya main aja guys. Juru kuncinya di rumah. Tadi udah ketemu tadi. Oh, iya. Atau mau nge-review ke depan mas? Masuk. Ya. Oke, tutup sih mas. Tutup ya mas. Tutup sih mas. Oke. Assalamualaikum. Ini ya sedulur. Penampakan atau namanya suasana yang ada di dalam seperti ini komplit, dan di sini kami hanya sebagai pemerhati dan penjelajah ya. Kita tidak berniat untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu atau merasa paling benar atau kita mencari aneh-aneh, tidak ya Kang Mas. Kita di sini untuk edukasi ya Mas, dan untuk pembelajaran ya, dalam arti mengulik sejarah, mitos, sejarah-sejarah maupun cerita-cerita yang berkembang ya Mas. Di sini berarti kita tidak mengomentari apapun ya Mas, dalam arti itu dikembalikan pribadi ya Mas. Ini pohonnya besar banget ya Mas. Sekitar berapa meter ini Mas? 5 meter Mas. 5 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada Kang. 10 meter kan? Meter. Wah, dur banget ya. Pucuk itu dur banget. Bukan saya Kang. Oh iya. Berbagi edukasi. Bismillah. Ini dikelilingi oleh bangunan ya untuk menutupi pohonnya. Ini pohonnya besar banget ya. Namanya pohon ketus ini. Yang ono tulisan Kang, mau maca sak anune ae. Kok banjir ki di back tak anake. Ki saka awalan sik, ana loro ding kayake. Ketok gak ya Kang? Ya di anu ae. Di cukup intine ae. Wah, di sini memang hawanya ya agak merinding ya. Ono telu catatan, tapi sing pertama. Catatannya kan di back lagi buka dhuwur ini. Mau tulisan WA mu ya kalau. Waduh kalau WA mu mau Kang. Di sini ya. Ya.
boleh direview mas ini, sedikit direview atau mitosnya atau pohonnya, atau mau barangkali mau ulu salam dulu atau sekedar untuk penghormatan atau Saya coba connect dulu ya, tadi minta izin. ya sebagai kita di mana bumi dipijak itu di langit dijunjung. Ya ini Kang Aditya sedang coba melakukan koneksi atau uluk salam dulu. Masih bersama dengan Sang Indigo TV, saya sendiri Kang Paimo dan master kita Kang Mas Aditya. Agan dan Sista pernah mendengar cerita soal tuyul tidak? Atau ada yang memelihara? Hehehe. Kesempatan kali ini saya bersama Master Aditya akan membahas tentang kerajaan tuyul atau explore. Di sini kita tidak mengomentari tertentu atau ingin mencari atau mengomentari, itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya. Ini Kang Aditya punya hobi yaitu menekuni dunia yang mistis ya, atau explore tentang sejarah, mitos, talk show atau mengulik sejarah atau peninggalan leluhur. Tempat ini adalah mitosnya adalah kerajaan tuyul. Tempatnya ada di Trucuk, Klaten. Itu sekitar 1 jaman ya. Tempat ini saya kira ya bangunan megah, ternyata ya ada pohon besar dikelilingi oleh bangunan. Untuk di sini memang sebaiknya ada izin warga ya, minimal juru kunci, dan pohonnya besar, daunnya rimbun, ada bangunan, ada tempat pembakaran pipa juga. Tadi ingin menemui juru kunci tapi tidak ada ya. Bagaimana mas? Ya, alhamdulillah. Tapi memang di sini memang beneran memang energinya juga nih mas, menurut jalan sendiri. Energinya sih lumayan besar ya. Tadi saya ketemu sama salah satu sosok apa ya, jubah putih di sini. Ya saya nggak boleh menceritakan sih, hanya ketemu dan alhamdulillah diizinkan ya. Itu sosoknya perempuan atau laki-laki ya mas? Laki-laki, bahkan jubah. Dia tinggi, agak besar. Tapi memang di sini banyak ya mas, gak cuma sosok laki aja ya mas? Banyak sekali. Anak kecil di sini banyak. Berarti memang benar adanya ya mas? Memang. Ya ini
salah satu apa ya, nggak ada ya, mitos sih tentang di masyarakat banyak ya, tapi inilah buktinya kerajaan. Tempatnya ini kayak gini sih, di tengah-tengah perkampungan warga. Menurut jenengan sendiri, tuyul itu memang bentuknya memang kecil atau gimana ya mas, mitosnya itu? Kecil ya. Kecil. Iya, bentuknya panjang. Itu memang anu mas, memang beneran bisa dipelihara mas? Kalau saya menjelaskan lebih detail sih nggak enak sih ya. Oh iya, mungkin lain waktu ya mas. Ini mau review apa lagi mas? Atau di depan tadi? Atau mau, ini namanya pohonnya katanya apa mas tadi? Ketus apa? Oh iya, ketus ya. Kok kayaknya baru pertama ini ya mas? Ya, saya baru pertama kali ini kesini ya. Lihat pohonnya kayak di rumah saya nggak ada ya mas. Ini boleh diambil kan mas pohonnya itu atau daunnya? Ada mitos larangan ya mas kalau nggak salah? Ya, intinya sih jangan merusak lah intinya. Ya kita menghargai aja ya mas. Ya kalau benar ada sih ya ini alhamdulillah ya, kalau menurut sampean mitos ya monggo. Kita sih sebagai orang Jawa sih ya menghargai aja lah intinya. Berarti balik ke pribadinya ya mas. Berarti konten ini tujuannya bukan untuk menyudutkan yang Mengedukasi aja ya. Bukan, ini fakta nyata ya. Bukan berarti Ya, kita menyarankan juga ya mas. Kita bukan menyarankan juga dan juga bukan melarang juga. Atau mungkin kita hanya mencari faktanya aja ya. berarti bukan untuk menyudutkan pihak-pihak yang mencari juga ya mas. Kalau mencari kalau mau ya monggo. Larang saya. Di sini saya hanya apa ya, konten ini hanya mencari kenyataannya aja sih, nggak ada tipu menipu ya. Buktinya sih ya ini pohonnya ini banyak sekali orang-orang yang kesini lah ini. Monggo yang mau datang ke kerajaan Tul yang ada di Ceper Blora di Klaten Jawa Tengah Indonesia, monggo ya. Sini tempatnya. Ini kayaknya di sini juga banyak yang penasaran ya mas. Maksudnya ada yang penasaran tempatnya, ada yang penasaran apa sih kerajaan Tuyul itu ya mas. Mungkin kan belum semua tahu ya mas. Kadang warga Klaten sendiri ya belum pernah ke sini banyak. Malah kadang ada yang warga luar Klaten pengen ke sini, entah untuk tujuan konten, edukasi atau mungkin sekedar penasaran aja ya mas. Itu mas tadi coba menelusuri residual atau jejak-jejak energi. Tapi kalau untuk uji nyali kurang karena di sini pasti malamnya ada cahaya dan ini di tengah desa ya. Jadi memang kalau untuk uji nyali ya cari tempatnya ya di kuburan angker, jangan di sini. Di sini memang bukan makam atau petilasan tapi pohon. Yang langsung besar ini. Ya ya mas. Itu angin apa mas? Malah dibanter banget. Luar padahal nggak ada loh. Hati-hati no. Luar no. Ada angin. Ya cuma di pohon ini mas. Oh, biar dilihat. Mangga no, nggak ada. Tuh. Ini ya fenomena angin ya, fenomena. Ini angin sekitar sini ya guys. Ya ini salah satu Luar nggak ada. Salah satu fenomena juga ya. Ini bukti ya guys. Coba dilihat di sana. Tuh di tingkat itu.
nggak ada angin sama sekali. Yang besar hanya ada di sini ya. Barusan ini tadi saya cek. Gimana Kang Denny? Bisa dibuktikan nggak tadi? Oh iya, di sana nggak ada angin. Anginnya ya cuma di sekitaran ini pohon. Ini pohonnya sekitar 12 meter ke atas, 15 ada lah. Pohonnya besar banget ya. Dan nggak tahu ini pohonnya satu atau dua, banyak kayaknya. Cuma yang utama yang ketus itu. Ini ada beberapa pohon tapi nggak tahu namanya. Tapi menurut jenengan sendiri yang paling pusat di mana ini mas? Sini. Pohonnya ini mas. Tapi memang di sini agak merinding ya karena ada sore ya. Untung masih sore. Bismillah. Ini salah satu sesajian. Ya memang di tempat tertentu itu memang lumrah ya ada sesajian itu. Bunga bubur merah bubur putih. Apa itu namanya? Biasanya itu ada di penjual bunga, dupa, teh, kopi, air putih. Itu namanya apa kurang tahu saya. Dan di sini untuk masalah sesaji ini dikembalikan ke pribadi masing-masing ya. Kan kita tidak menghukumi berdasarkan kepercayaan tertentu. Ini boleh dijelaskan mas ini sesaji itu filosofinya apa dan kenapa itu? Soalnya sesaji itu hanyalah kita menghormati apa ya, para leluhur dulu ya. Berarti itu tergantung niat ya mas? Ya, tergantung niat kita untuk apa. Ini hanya salah satu sarana sesaji ya. Itu hanya kita berterima kasih lah untuk apa ya, pada alam, pada Sang Maha Pencipta. Intinya hanya mengungkapkan rasa bersyukur lah kita. Itu boleh dijelaskan mas, itu apa aja mas sesajinya itu? Ini ada bunga setaman. Bunga setaman itu mas? Kayaknya sih bunga setaman ya. Terus yang kanan mas? Itu ketan. Bubur merah bubur putih ya? Nah, bubur merah bubur putih. Perlambang bubur merah bubur putih. Ketan. Nah ini kayaknya mas, yang biasa di tempat jual bunga loh mas. Nggak biasanya tuku. Kayaknya sih mbako ya. Sama sirih kayaknya. Sing biasanya dodol yang kembang mas. Nah itu kopi sama air putih, teh sama menyan ya mas. Ini ya mungkin ya kalau nggak salah sih ini hanya mengungkap ya kalau ada mitosnya gitu ya, hanya merasa bersyukur. Atau leluhur di sini kan, kalau ada leluhur di sini ya mungkin beliau hanya merasa syukur aja lah pada beliau, pada Sang Pencipta, merasa diberkahi mungkin atau apa, saya kan nggak tahu ya. Hanya sesajen itu hanya mengungkapkan rasa syukur kita aja. Berarti itu dikembalikan ke masing-masing ya mas? Benar. Soalnya kalau mbak sesajen ini memang Ada habisnya ya. Soalnya tiap budaya atau tiap daerah itu pasti ada sih. Dan setiap agama pun pasti juga ada tata cara tertentu ya mas. Mungkin ya pakai dupa, pakai wewangian itu soalnya sangat sensitif ya mas kalau dibahas ya. Soalnya tidak bisa menghukumi dengan satu kepercayaan untuk menilai orang lain ya, berarti memang harus bijaksana ya mas. Tadi aneh guys, di luar nggak ada angin, pohon-pohon nggak ada yang gerak gitu. Tapi cuman yang bergerak itu hanya di sini aja, di sekelimputan sini. Tapi menurut jenengan kalau untuk uji nyali kurang ya mas ini ya, kayaknya di tengah desa ya mas ya, pasti berarti kurang cocok ya mas. Soalnya pasti ada suara dangdutan nanti mas, nanti gak takut ya mas. Ya, iya. Itulah. Di sini kita hanya apa ya, mencari mitos atau faktanya aja ya guys. Di sini nggak ada merasa sombong, sok atau mengguri lah intinya.
hanya mengedukasi, bercerita apa ya, mitos atau faktanya aja yang guys disebutkan di sini. Berarti memang kekayaan khasana kita itu banyak ya Kang, terutama di Klaten atau Mataram ini ya, tanah Mataram ini. Baik itu petilasan, makam, atau bahkan kayak gini ya, pohon-pohon tertentu. Dan kenapa itu identik dengan tuyul Kang? Apakah memang Guys, ya, saya tadi juga agak merinding Mas. Ini memang identik tuyul itu memang sebenarnya itu gini Kang. Apakah jenengan itu tadi kayaknya ada suatu sumber bacaan itu dulu pertama itu ada yang Bondo itu katanya itu beliau orang baik itu Kang, tapi malah mungkin ada yang menyalahgunakan dan sebagainya, itu dikembalikan ke masing-masing berarti ya Mas? ya. Berarti memang nggak semua niatnya untuk cari tuyul ya Mas? Mohon maaf. Kalau mau cari tuh cari ya monggo, itu ya hak masing-masing. Yang penting satu ya, jangan menduakan lah ini. Ini ada Mas, wajan. Ini anak yang Bondo wajanan sithik aku. Ya sekitaran gue. Ini ya salah satunya ya. Di sini kita tidak niat untuk menyudutkan atau merasa pembenaran atau untuk melarang atau bahkan untuk menganjurkan untuk mencari hal-hal magis atau bahkan merasa menghakimi. Diwaca nggak apa-apa. Yang Bondo. Ya, saya sih ini hanya membaca artikelnya aja ya guys, soalnya saya belum mewawancarai juru kunci ya Kang? membacarai, kalau maksudnya menjerumus ke dalam salah satu pohon ini sampai dalamnya belum. Ini saya hanya membaca artikelnya aja. Nanti Ini dari juru kunci Kang sumbernya ya, ini. sumbernya dari juru kunci ya. Saya nggak mau bercerita tapi menyelempangkan sih enggak ya. Takutnya sih nggak salah apa ya, Tafsir ya Kang? tafsirnya aja. Ya. Ini konon masih menurut cerita Pak RT, pohon itu bukan pohon sembarangan karena pohon itu sebenarnya adalah penjelmaan dari Eyang Bondo, salah satu cucu dari Raja Jayabaya. Oh ya, yang terkenal itu ya Mas? Ya. Raja dari kerajaan Kediri yang sangat terkenal itu. Saat Eyang Bondo ini wafat, sukmanya menjelma menjadi pohon itu. Karena itulah tempat ini juga dikenal dengan sebutan pesugihan tuyul Kiai Bondo. Ya, saya sih insya Allah nanti saya akan ini tadi barusan muncul ya, salah satu anak kecil di sini di depan, tapi di belakang pohon itu muncul. Mungkin kalau ada yang mau saya ambilin ya. Ini ya mau jualan tuyul aja sama Mas Aditya ini. Saya masukkan gelang ini juga bisa aslinya guys, tapi saya nggak mau ya. Ini mau masuk gelangnya aslinya mau, tapi saya enggak. Berarti memang mitosnya untuk kerajaan tuyul itu memang nggak semua itu pengguna tuyul ya Mas, berarti malah mungkin ketuanya sendiri bukan tuyul ya Mas? Di sini sih saya merasakan ada salah satu pusaka guys. Kayaknya kalau di sini itu kalau kondisinya kurang fit disarankan jangan ke sini Mas. Kayaknya memang energinya yang Bisa guys. Apa ya Mas? Yang pas kita masuk itu memang beda sama yang di luar ya Mas. Memang Beda. Semakin sore ini ada gelipetan dari tadi guys. Saya melihat satu anak kecil di situ tadi. Energinya lumayan besar ini sampai merinding.
sini kita lanjut kemana Kang Denny? Kemungkinan ya kalau nggak ke stasiun Kalasan ya ke Luwang dulu, Gandiwano atau Gunung Kidul, perbatasan Gunung Kidul Gandiwano. Kak itu mungkin langsung ke bablas ke yang Purboyo. Jadi kita full acara ini. Atau mungkin nanti kita istirahat dulu sambil cari sesuap untuk mengganjal kita. Mumpung kita libur ya guys. Besok kan saya kerja. Ini aslinya ini saya libur kerja ini. Ini ya apa ya? Karena kondisi saya kurang fit, maksudnya tangan saya buat ngangkat itu masih yang seleo ini. Dan aneh ya Mas, ini mungkin ada kejutan selanjutnya ya. Asal ya mungkin kita sudah memenuhi jam tayang 4000, mungkin ada kejutan selanjutnya ya Mas. Iya, nanti insya Allah kalau menembus akan saya kasih gelang saya ini pribadi ya. Oh ya, buat giveaway ya Mas. Apa itu namanya? Giveaway namanya. Ini gelang apa ini namanya? Gelang apa, akar bahar ya. Ini nanti saya kasihkan hadiah buat apa ini? Penonton yang setia. Penonton yang setia ya, sudah memenuhi jam tayang yang gelang pribadi ini. Ini salah satu yang dikasih sama guru saya. Nanti saya kasihkan kepada jenengan kalau sudah memenuhi 4000 jam tayang. Dan mungkin kalau sudah monet itu kita akan rutin mengadakan giveaway ya Mas. Ya minimal ya mungkin 2 bulan sekali untuk awalan ya. Mungkin kalau udah agak besar mungkin bisa lah sebulan sekali atau mungkin Insya Allah nanti buat request. panjenengan semua ini bilang ini. Salah satu aja ya. Ini aja. Gak apa-apa ini. Saya rela kasihkan ini. Dan mungkin ada kejutan selanjutnya tergantung request, dan kita semoga ada umur dan kesempatan juga. Jadi bisa menelusuri khususnya daerah Klaten, Solo, Jogja dulu ya Mas berarti ya. Soalnya masih banyak ya Mas ini. Ya, monggo kalau ada yang tempat mitos seperti ini ya, kerajaan Liul ini. Berarti ini real langsung di lapangan ya Mas. Real, langsung di lapangan keadaan. Ini fotonya bukan editan loh Mas. Videonya. Takutnya nanti editan ini Mas. Konten-konten di Sang Indigo TV ini nggak ada kata-kata Berarti nipu-menipu ya. Berarti memang pure langsung ke lokasi ya. Langsung kita menuju Bukan lokasi. bukan cuma di rumah aja ya Mas. Enggak. Ini kita kalau ada tempat yang kayak gini kita Asal terjangkau juga ya Mas. Sementara ya dekat-dekat dulu ya Mas. sementara di Klaten dulu ya guys, yang deket. Paling pol Jogja mungkin ya Mas. Jogja. Kalau ke Solo mungkin ya 1 tempat 2 tempat nggak masalah. Iya. Ya Solo ya, tergantung juga sih. Yang penting itu tergantung penonton ya Mas, responnya dulu ya Mas. Nanti kita percuma udah jauh-jauh nggak ada aneh ya Mas. Nggak ada hasilnya lah. Konten ini ya mengungkap sisi lain. Ya di samping edukasi juga hiburan ya Mas. Berarti dikembalikan pribadi masing-masing ya Mas. Ini hiburan aja guys, jangan mempercayai Terlalu sepaneng ya Mas. Nah, ini Nanti ya kita ya wah dikira pembodohan, ya itu balik pribadi ya Mas. Kalau ada yang baik ya diambil, kalau yang jadi baliknya ke hiburan ya Mas. hiburan aja. Jangan dibuat sepaneng ya. Apa? Dipikir dia Mas. Pikirkan Nanti dalam lah. Nanti dikasih dalil-dalil ya Mas. Enggak. Ayo. Saya nggak mau membahas dalil, saya nggak mau. Nanti lah kita dihujat itu pembenarannya gimana, buktinya gimana, kalau malah kita repot ya Kang. Soalnya hal tertentu Mau kan menghujat saya sama menghujat saya atau Kang Denny, monggo ya, beginilah keadaannya. Di sini saya real, nggak ada editan ya. Di konten Indigo Sang TV ini ya inilah. ya memang tujuannya itu sebenarnya konten untuk mitos, sejarah, untuk konten supranatural, pemburu hantu dan pemburu tempat-tempat bersejarah. Tapi ya itu memang kontennya dibilang hiburan ya hiburan, dibilang edukasi itu ya relatif berarti ya Mas. Barangkali ada apa gitu Mas untuk mengakhiri tempat ini, atau kita mungkin bentar lagi lanjut. Ya intinya satu ya, buat sedulur semua, jangan kita mempercayai atau menuhankan salah satu tempat, benda,
ataupun apa ya, kita boleh mempercayai, boleh tidak, itu tergantung masing-masing. Yang penting satu, jangan menuhankan dan menyembah. Kita sebagai contohnya, sebagai perantara saja ya, boleh percaya tapi jangan sampai mendalam, itu membuat kita syirik. Syirik itu adalah dosa terbesar. Ya, begitulah. Boleh percaya tapi jangan mendalami. Hanya sebagai apa ya? Dunia kita itu ada apa? Ada dua ya. Dunia lain sama dunia nyata. Berarti memang harus ya Mas, harus bisa memilah dan memilih juga tanpa kita berarti memang harus seimbang ya Mas, dalam arti percaya ya boleh, tapi ya memang kita punya dunia nyata gitu ya Mas. Berarti pembelajaran atau pesan-pesannya itu kita tetap harus punya guru hidup ya Mas, dalam arti punya ya minimal ada teman sharing atau pembimbing itu ya Mas. Belajar spiritual itu jangan sendiri guys, kalau bisa ada pembimbingnya ya. Nanti tidak kita tersesat. Oh iya, iya. Kalau nggak ada pembimbingnya, hanya coba-coba di sini tempatnya kayak gini, saya mau belajar ke sini tempat yang mistis angker, ya nanti kita nggak salah jalan ya ke sini. Kalau bisa ada guru lah, 1, 2, 3 boleh, nggak melarang. Mau 10, 12 monggo, Kalau sanggup ya Mas. satu aja tele-tele. Lebih baik satu dulu ya Mas, kalau saran jenengan ya. Satu dulu sampai mungkin paham apa yang disampaikan, baru beranilah ya Mas. Ini satu yakin lah. Satu aja butuh bertahun-tahun lama ya Mas. Itu pun belum tentu sesuai ekspektasi ya Mas, atau ya mungkin cukup sekian dulu ya dari tempat ini, di salah satu tempat Desa Ceper, Blora, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. ya ini kayaknya perbatasan ya kayaknya. Kayaknya sih Trucuk ya ini ya, Palar Trucuk, perbatasan Ceper ya. Ya nantikan video selanjutnya, kita mau menuju ya, kita cari tempat dulu aja ya. Cari tempat dulu ya Mas, berarti ya. Kita full hari ini. Iya. Insya Allah selama HP-nya masih hidup sama memorinya ada, berani Mas. Ya udah, sekian dulu dari saya Aditya dan Kang Denny di tempat Kerajaan Tril ini. Saya dan Kang Denny minta pamit, mengundurkan diri. Kita lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.